Halo guys, nama saya Rajwiswanto. Jadi di sini saya akan menceritakan tentang Nabi Zakaria yang diberikan cobaan berupa diberikan anak ketika usianya sudah tua. Tonton videonya ya. Jadi diceritakan pada saat itu Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya sudah tua dan tidak memiliki keturunan. Sebagai seorang nabi, ia khawatir siapa yang akan menjadi penerusnya kelak dalam berdakwah ketika dirinya sudah tiada. Nabi Zakaria alaihissalam pun selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai keturunan sebagaimana dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dikaruniai putra dari istri pertama Siti Sarah. Doa yang dipanjatkan Nabi Zakaria alaihissalam penuh dengan kesabaran. Ia memohon untuk diberi keturunan yang saleh dan kelak bisa menggantikannya dalam mengajak kaum untuk terus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Tuhanku." Quran Surat Maryam ayat 4. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra. Quran Surat Maryam ayat 5. Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Tuhanku seorang yang diridhoi. Quran Surat Maryam ayat 6. Doa yang dipanjatkan Nabi Zakaria alaihissalam juga diceritakan dalam Quran Surat Ali Imran, yaitu sebagai berikut. Di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau maha pendengar doa." Quran Surat Ali Imran ayat 38. Hingga tiba waktunya, Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban atas doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Inilah mukjizat nyata dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Saat Nabi Zakaria alaihissalam tengah melakukan sholat, datanglah utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Jibril, untuk menyampaikan kabar gembira kepada hambanya. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, "Sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, yaitu Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang yang saleh." Quran Surat Al-Imran ayat 39. Nabi Zakaria tidak menyangka dan merasa bingung bagaimana bisa dia sudah menginjak usia senja sementara istrinya tidak bisa memiliki keturunan atau mandul. Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua." Quran Surat Maryam ayat 8. Tuhan berfirman, "Demikianlah Tuhan berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali." Quran Surat Maryam ayat 9. Kabar tersebut juga diceritakan dalam Surat Maryam sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Maryam ayat 7, yang artinya, "Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia." Ia pun meminta pertanda kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana istrinya akan mengandung putra yang saleh atas jawaban dari doa yang ia panjatkan. Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Tuhan berfirman, "Tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat." Quran Surat Maryam ayat 10. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan tentang pertanda yang mengawali akan datangnya apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Zakaria untuk menahan lisannya agar tidak berbicara selama 3 malam. Sedangkan Nabi Zakaria alaihissalam dalam keadaan sehat walafiat, tidak sakit dan tidak mengalami gangguan kesehatan. Pendapat tersebut juga dikatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Wahab, dan Qatadah bahwa Zakaria alaihissalam menahan lisan bukan karena sakit atau mengalami gangguan kesehatan. Ibnu Zaid Ibnu Aslam mengatakan selama waktu itu Nabi Zakaria hanya dapat membaca kitab dan bertasbih, serta tidak dapat berbicara dengan kaumnya kecuali dengan isyarat saja. Setelah mendapatkan pertanda, Nabi Zakaria alaihissalam langsung menemui kaumnya untuk bertasbih di waktu pagi dan petang. Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Quran Surah Maryam ayat 11. Hingga lahirlah seorang anak laki-laki yang saleh dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan nabi-nabi sebelumnya. Hal itulah yang menunjukkan betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian dari saya. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye bye.